Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah PT di gereja, maka ibadah PT hari ini dilaksanakan secara online. Dan sebelum mulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik kumpulkan persembahannya di dalam amplop, dan amplop-amplop itu nantinya akan dibawa ketika ibadah PT sudah berlangsung di gereja secara normal. Dan yang kedua, meskipun kita melaksanakan ibadah PT ini secara online, kakak harapkan adik-adik dapat menjalankan ibadah PT ini dengan khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari KMM 33, Terpujilah Allah Hikmatnya Besar. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Tuhan selamat pagi Bapa, kami datang padamu pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau masih berikan kami napas kehidupan sehingga kami masih bisa beribadah kepadamu. Kiranya Engkau memberkati kami dalam ibadah PT hari ini, agar kiranya ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dunia ke dalam tangan-Mu saja. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Untuk pembacaan firman hari ini akan diambil dari Yoel 1 ayat 1 sampai 12. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam surga, Tuhan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, kiranya Kau berkenan untuk membuka telinga dan hati kami Tuhan, sehingga kami bisa mendengar dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Yoel 1 ayat 1 sampai 12, demikian bunyinya. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang telah ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih.
Merataplah seperti anak dara yang melilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung. Sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai. Sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Adik-adik, perlu kita ketahui bahwa Nabi Yoel adalah nabi yang berkarya di kerajaan Yehuda. Peristiwa yang melatar belakangi pemberitaan Nabi Yoel yang baru saja kita baca ini adalah terjadinya beberapa bencana, yaitu pertama wabah belalang, masa kekeringan dan kebakaran. Wabah belalang merupakan salah satu bencana terburuk yang terjadi pada zaman Alkitab. Jutaan belalang melahap seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada sehingga terjadi kelangkaan makanan dan bahkan kelaparan yang meluas. Adik-adik, kalau kita lihat keadaan saat itu hampir sama dengan keadaan yang terjadi di dunia saat ini. Kalau kita lihat dengan adanya virus corona ini menyebabkan banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, sehingga banyak juga orang-orang yang kelaparan. Dalam keadaan seperti ini, bagaimanakah kita akan merespon sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Adik-adik, kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus sangat baik sama kita. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Tapi kita juga harus sadar bahwa dalam keadaan seperti ini adalah waktu untuk kita mengintrospeksi diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan juga memperbaiki perilaku kita sendiri. Kadang-kadang kita juga bertanya-tanya, kenapa Tuhan mengizinkan suatu masalah dan pergumulan terjadi pada diri kita? Kita harus sadar adik-adik bahwa pergumulan itu diizinkan oleh Tuhan terjadi pada diri kita supaya kita dapat menerima pembelajaran yang baik dan juga dapat kesempatan untuk menyaksikan betapa besarnya karya Allah dinyatakan dalam kehidupan kita, adik-adik. Pertama, mengenai introspeksi diri, adik-adik, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kehidupan kita sekarang ini sangat berdosa, jauh dari apa yang Tuhan perintahkan. Kita sering melawan orang tua, sering berbuat jahat kepada teman-teman kita. Saat inilah kita harus bisa memperbaiki diri kita sendiri dan juga memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, adik-adik. Kita juga harus memiliki tekad untuk menaati perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita melalui Alkitab, apa yang bisa kita dengar dari kakak-kakak teruna yang mengajar kita mengenai perilaku kita sehari-hari harus bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan saja cuman didengar, tapi harus dilakukan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Di samping itu kita juga harus meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Kalau kita lihat di sekitar kita, mungkin kita tidak merasakan kelaparan, tapi di sekitar kita banyak teman-teman kita yang karena orang tuanya tidak bekerja atau di PHK kelaparan. Kita harus bisa membantu mereka. Cara yang mudah adalah dengan kita menyisihkan sedikit dari uang jajan kita yang kita punya untuk disumbangkan untuk membantu meringankan beban teman-teman kita. Judul pembacaan kita hari ini, adik-adik, adalah sikap orang percaya menghadapi pergumulan. Adik-adik, kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, kita sebagai orang Kristen harus siap menghadapi pergumulan yang ada. Jadi diharapkan kita bukan hanya saat senang saja mau memuji Tuhan, tapi saat menghadapi pergumulan, saat menghadapi masalah seperti saat ini, kita juga tetap bisa bersyukur kepada Tuhan, bisa berkelakuan baik dan berkata-kata yang baik selalu. Oke adik-adik, dari pelajaran yang kita baca dan kita renungkan hari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah sesungguhnya sangat mengasihi kita dan menyayangi kita dan ingin agar kita selalu taat kepada perintahnya. Yang kedua, Tuhan mengizinkan adanya pergumulan atau masalah dalam hidup kita agar kita dapat mendapatkan pelajaran yang baik untuk kehidupan kita dan agar kita juga mempunyai kesempatan untuk melihat bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir,
Kita harus memiliki tekad untuk mentaati segala perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Samping itu kita juga harus tetap peduli kepada sesama kita yang sedang mengalami penderitaan. Oke adik-adik, sekian untuk firman hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam surga, Tuhan, kami baru saja mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar hari ini Tuhan mengenai sikap kami Tuhan menghadapi pergumulan dan permasalahan yang ada dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya kami juga dapat membantu teman-teman kami yang kurang beruntung untuk dapat melewati masa-masa penuh kesulitan ini Tuhan. Dan kiranya masa ini juga dapat segera berlalu Tuhan. Pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati gereja kami Tuhan, juga pendeta, presbiter, dan majelis serta karyawan-karyawan yang ada Tuhan. Kiranya kami dapat bersama-sama dikuatkan untuk dapat melewati segala pencobaan yang sedang terjadi saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dalam keadaan seperti ini Tuhan, para pemimpin diberikan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan-keputusan yang meringankan beban seluruh masyarakatnya. Kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaannya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah diajarkan oleh anak-Mu. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Nyanyian penutup kita terambil dari KJ 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kita akhiri akan ibadah kita hari Minggu ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dalam Kristus Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ibadah Minggu persekutuan teruna telah selesai dari awal hingga pada akhirnya. Dan biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa di sorga, kasih Tuhan Yesus Kristus dengan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
ku berterima kasih